Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang aturan pencacahan. Apa itu aturan pencacahan? Nah, pada matematika, aturan pencacahan ini digunakan jika kita akan mencari banyaknya kejadian atau banyaknya cara. Nah, pada aturan pencacahan ini ada dua macam yang akan dipelajari nanti, yaitu tentang aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Yang pertama, aturan perkalian. Aturan ini dilakukan jika nanti ada dua peristiwa yang saling berhubungan. Artinya, ketika selesai suatu peristiwa yang pertama, akan dilanjutkan lagi dengan peristiwa yang kedua. Agar lebih paham, coba perhatikan contoh berikut. Contoh 1. Terdapat 4 jalan yang berbeda dari kota A ke kota P dan 2 jalan yang berbeda dari kota P ke kota B. Tentukan banyaknya cara seseorang menggunakan jalan itu untuk berangkat dari kota A ke kota B melalui kota P. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, agar lebih mudah kita buat skema dulu ya. Nah, di sini misalnya ada kota A. Kemudian kota P-nya di tengah-tengah dan di sebelah kanannya ada kota B. Menurut soal, jalan dari kota A ke kota P itu ada 4 jalan. Nah, di sini kita buat 4 garis yang menghubungkan kota A dan kota P. Kemudian dari kota P ke kota B kita hubungkan dengan 2 garis sesuai soal ya, karena di soal di sana ada 2 jalan. Maka untuk menghitung banyaknya cara yang dapat dilalui oleh orang tersebut dari kota A ke kota B melalui kota P, karena di sini peristiwanya berlanjut ya. Jadi dari A ke P, nanti ketika sudah sampai di P, kan dilanjutkan lagi ke B. Kita gunakan aturan perkalian. Caranya, dari A ke P ada 4 jalan, nanti kita kalikan dengan jalan dari P ke B, yaitu ada 2. Sehingga berdasarkan aturan perkalian, banyaknya cara dari kota A ke kota B melalui kota P adalah 4 kali 2, yaitu 8 cara ya. Sekarang kita lanjutkan lagi ke contoh yang kedua. Pengurus kelas terdiri dari 1 laki-laki dan 1 perempuan. Akan dipilih dari 8 siswa laki-laki dan 10 perempuan. Tentukan banyaknya cara atau kemungkinan untuk membentuk pengurus kelas tersebut. Nah, penyelesaiannya, karena di sini laki-lakinya ada 8 dan perempuannya ada 10, sementara pengurus kelas itu kan terdiri dari 1 laki-laki dan 1 perempuan. Di sini kata kuncinya ada kata dan ya, pengurus kelasnya. Jadi kalau nanti ada kata dan, kita gunakan aturan perkalian. Aturan perkaliannya, laki-lakinya 8, perempuannya 10, tinggal kita kalikan saja. Jadi banyaknya cara untuk memilih pengurus kelas tersebut adalah 8 kali 10, yaitu sebanyak 80 cara. Sekarang kita lanjutkan dengan contoh yang ketiga. Berapa banyak bilangan yang terdiri dari 4 angka yang dapat disusun dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 tanpa pengulangan. Untuk menyelesaikan contoh 3 tersebut, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat dulu 4 buah kotak kosong. Kenapa harus ada 4 kotak kosong? Karena di soal yang diminta itu adalah bilangan yang terdiri dari 4 angka. Jadi kalau nanti di soal yang diminta bilangan yang terdiri dari 3 angka, kita buat 3 buah kotak kosong. Kalau yang dimintanya 5 buah angka, maka kita buat 5 buah kotak kosong. Sekarang kita lihat lagi soalnya. Apakah di soal ada syarat atau tidak? Ternyata untuk contoh 3 ini tidak ada syarat apapun. Syarat itu misalnya nanti yang dimintanya itu bilangan genap, bilangan ganjil, atau bilangan yang lebih dari 2000, kurang dari 3000. Nah, sementara contoh 3 ini tidak ada syarat apapun.
Artinya kita isi bilangan yang paling depan atau bilangan yang ada di sebelah kiri. Caranya, kalian hitung berapa banyak angka yang disediakan pada soal. Nah, untuk contoh 3 di sini ada 7 buah angka dari 0 sampai 6. Tapi ingat ya, untuk bilangan pertama, agar bilangan yang terbentuknya itu adalah bilangan ribuan, tidak boleh ada angka 0 di depan. Kalau ada angka 0 di depan, 0-nya tidak akan menjadi angka penting atau tidak bernilai. Artinya kan nanti yang terbentuk adalah bilangan ratusan. Sementara yang diminta di soal adalah bilangan ribuan yang terdiri dari 4 angka. Maka, kotak pertama atau kotak paling kiri hanya dapat diisi oleh angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ada 6 buah cara ya yang bisa disimpan sebagai angka pertama. Nah, seperti ini ya. 6 kali. Sekarang kita lanjutkan dengan kotak yang kedua. Karena di soal dimintanya adalah 4 buah angka yang disusun ya dari angka 0 sampai 6 tapi tanpa pengulangan. Kalau tanpa pengulangan berarti ketika si angka itu sudah disimpan di kotak yang pertama atau di bilangan pertama, tidak bisa disimpan lagi di kotak yang kedua. Misalnya angka 1 sudah disimpan di kotak yang pertama, maka bilangan kedua tidak bisa lagi diisi dengan angka 1. Ya, jadi tadi kan keseluruhannya itu ada 7 angka dari 0 sampai 6. Sudah dipakai 1 angka untuk angka yang pertama atau angka paling kiri. Sisanya dari 7 angka sudah dipakai 1, berarti tinggal 6 ya. Nah, jadi angka kedua dapat kita isi dengan 6 cara juga ya. Sehingga hasilnya menjadi 6 kali 6. Kita lanjutkan dengan mengisi kotak yang ketiga dan kotak yang keempat. Nah, kotak yang ketiga dan keempat kita tempati dengan 5 cara yang ketiganya. Kenapa 5? Karena tadi dari 7 angka sudah digunakan 1 angka untuk di angka yang pertama, 1 angka lagi di angka yang kedua. Jadi di angka yang ketiga dari 7 sudah dipakai 2, tinggal 5. Kemudian di kotak yang terakhir atau kotak yang keempat kita isi dengan 4 cara. Ya, dari 7 sudah dipakai 3, jadi tinggal 4. Sehingga banyaknya bilangan ribuan yang dapat disusun dari angka 0 sampai 6 tanpa pengulangan, yaitu 6 kali 6 kali 5 kali 4. Hasilnya adalah 720 bilangan. Paham ya? Nah, kalau sudah paham tentang aturan perkalian, sekarang kita lanjutkan dengan aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan ini digunakan jika peristiwanya saling lepas. Artinya peristiwa pertama tidak dilanjutkan dengan peristiwa yang kedua, atau peristiwanya tidak saling berhubungan ya. Cirinya yang paling menonjol di aturan penjumlahan ini nanti di soalnya biasanya ada kata atau yang diminta. Kalau tadi kan aturan perkalian ada kata dan ya. Ya, jadi untuk membedakan biar lebih mudah, ketika ada kata dan, kalian gunakan aturan perkalian. Kalau ada kata atau, digunakan aturan penjumlahan. Agar lebih paham, coba perhatikan contoh berikut. Untuk mengikuti kompetisi matematika, sebuah sekolah wajib mengirimkan 1 siswa perwakilan. Jika dalam tahap akhir seleksi terpilih 3 siswa laki-laki dan 2 siswa perempuan, tentukan banyaknya cara sekolah tersebut memilih wakilnya untuk mengikuti kompetisi matematika. Nah, artinya dari soal ini kan dibutuhkan 1 siswa perwakilan, sementara di sana ada 3 siswa laki-laki dan siswa perempuan. Artinya 1 siswa laki-laki, 1 siswa perwakilan ini bisa saja siswanya laki-laki atau siswa perempuan. Tidak mungkin keduanya ya. Nah, di situ kan ada kata atau. Maka kita gunakan aturan penjumlahan, sehingga banyaknya cara yang dapat dilakukan untuk memilih siswa perwakilan. Tinggal kita jumlahkan saja banyak siswa laki-laki dan siswa perempuan, yaitu 3 tambah 2 sama dengan 5 cara. Paham ya?
Nah, itu materi tentang aturan pencacahan. Sampai sini dulu, ada aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Nanti kita lanjutkan lagi materi selanjutnya tentang permutasi dan kombinasi. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.